kami yang tidak ada apa-apanya, Engkau angkat kami menjadi anak-Mu. Dan Engkau menyatakan setiap kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa. Kalau kami boleh menjadi anak-anak tebusan-Mu Tuhan. Kami boleh diangkat dari lumpur dosa, dari kejijikan. Kau menjadikan kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Mari Tuhan Kau berbicara pada setiap kami secara pribadi Tuhan. Setiap penghalang, setiap roh-roh jahat yang mengganggu, yang mencoba mencuri firman-Mu, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu itu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami. Firman-Mu itu boleh menjadi terang di dalam hidup kami, menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu ini Tuhan, yang tidak ada apa-apanya, yang tidak punya Tuhan kemampuan Tuhan. Tuhan, kami mengandalkan urapan dari Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi juga Tuhan setiap telinga yang mendengar, supaya firman-Mu itu boleh benar-benar bekerja dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk semua. Puji Tuhan. Terima kasih buat tim musik dan tim worship. Haleluya. Oke. Lampunya diterangin atau enggak ya? Main aja deh. Oke. Hari ini saya ingin share tentang smart devices, smart people. Saya percaya di sini semua punya device ya, entah itu mobile, entah itu iPad, entah itu laptop, terus apa lagi ya? Yang saya cuma tahu 3 itu. Kayaknya jam juga termasuk devices ya. Ya, oke. Dan sekarang ini kayaknya dari anak paling kecil sampai sampai orang tua kayaknya sudah biasa ya, sudah biasa dengan devices. Ya, kita lihat di sini ya, sebenarnya tuh pinginnya fotonya Mihailo, tapi Mihailo nggak pegang ini ya, jadi saya cuma ambil dari Google aja ya. Dan ini banyak sekali menjadi pro kontra. Boleh nggak devices sih dikasih ke anak-anak? Boleh nggak sih kita setiap hari pakai devices gitu loh, pakai mobile, mau pakai apa aja deh, pokoknya yang namanya devices gitu ya. Menurut saya boleh-boleh aja gitu loh ya, tapi kita harus jadi smart people. Nah, kenapa saya ambil ini? Karena bulan ini di GBI ya, secara internasional bulan Juni adalah bulan keluarga. Ya, dan jadi di firman Tuhan pada bulan Juni ini dianjurkan untuk menyangkut tema-temanya menyangkut tentang keluarga ya. Jadi saya mengambil salah satu tema dari GBI. Ini yang dipencet kanan apa kiri ya? Maklum gaptek. Kanan ya, oke. Pencetnya kemana nih? Sini ya. Kok nggak jalan sih? Oh, harus nyala, udah di on. Dinyalain sama. Di sampingnya di on itu. Oke, iya. Jadi judulnya membangun komunikasi keluarga di era modern. Nah, di era modern ini seperti tadi yang saya bilang, device itu sudah menjamur ya, sudah menjamur kemana-mana. Dan di era modern ini dengan adanya device, memang secara pekerjaan dalam segala hal itu banyak sekali membantu device ya. Saya sangat dengan adanya device itu ya, ada mobile itu saya sangat terbantu banget loh. Ya karena apa? Sekarang kan ya saudara mungkin udah pada tahu ya, saya kerja. Jadi saya tuh waktu kalau lagi lunch time saya bisa telepon korupsi, atau saya bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan saya yang lain lewat mobile saya. Ya, jadi saya bisa balas-balas email. Korupsi bisa kadang-kadang kamu doing ini dong, telepon ini, telepon itu. Jadi saya bisa kerja sambil lunch time itu, sambil saya makan, saya bisa kerja. Dan salah satu lagi yang paling penting ya, saya bisa baca firman Tuhan, saya bisa baca renungan.
di lunchtime-nya saya itu ya. Jadi sangat membantu sebenarnya devices itu, tapi ya bisa juga mencelakakan. Karena apa saudara? Ada orang yang ketabrak gara-gara device. Ada orang yang, ya banyak kan kejadian di sini gara-gara mobile phone, ngejawab SMS atau sambil teleponan tahu-tahu ketabrak ya. Banyak yang meninggal, merenggut devices yang kecil begitu bisa merenggut nyawa ya. Banyak hal ya. Tapi malam ini saya mau bahas tentang komunikasi. Nah, kondisi komunikasi. Oh, mau lagi. Oke. Sebelumnya saya mau bahas dulu ya, komunikasi. Dalam kita sebagai manusia ya, sebagai manusia makhluk sosial, ada komunikasi. Namanya makhluk hidup ada komunikasi. Anjing aja ada komunikasinya ya, bebek aja, burung aja ada komunikasi ya. Mereka bisa berinteraksi. Dan manusia Tuhan kasih alat komunikasinya itu berbicara ya, baik secara lisan, tulisan atau gestur tubuh ya. Jadi komunikasi itu adalah informasi, penyampaian informasi atau pesan atau ide atau gagasan dari satu pihak kepada pihak yang lain ya. Kayak ginilah kurang lebih. Kalau zaman dulu ingat nggak saudara main kaleng ya, kita lubangin, pakein benang, terus halo. Zaman dulu saya kecil kan nggak ada mobile ya, jadi satu di sana, satu di sana. Lucu ya, kita pakai gituan ya, halo, tapi di sini ya padahal mereka keluarnya dari itu loh, dari screen ya. Oke. Jadi komunikasi itu adalah cara penyampaian informasi kepada satu pihak ke pihak yang lain ya, dan satu pihak kepada pihak yang lain. Pesannya nggak benar, itu baterainya ya. Nah, melalui komunikasi, sikap dan perasaan seseorang atau sekelompok orang dapat dipahami oleh pihak lain. Jadi komunikasi ini, dengan adanya komunikasi itu dapat ya, kita dapat menyampaikan sesuatu dan itu bisa dipahami oleh pihak lain. Kalau tidak dipahami berarti ada error ya. Kemudian akan tetapi komunikasi hanya akan efektif apabila pesan yang disampaikan dapat ditafsirkan sama loh ya oleh penerima pesan tersebut, sehingga mereka akan seperti puzzle kok. Tapi kalau yang seperti tadi bilang itu error, itu bisa naik darah yang satunya ya, bisa wow marah-marah ya, bisa yang satunya nggak mau apa kamu bilang apa tadi ya, baik itu secara lisan ataupun tulisan. Kadang-kadang saya kalau mau menyampaikan atau mau balas WA atau mau ngomong sesuatu yang agak penting, saya kadang-kadang udahlah saya telepon aja deh. Karena apa saudara ya, waktu saya ngetik, kadang-kadang kan saya ngetik umpamanya biasa, nah orang si penerima kalau dia lagi error emosinya atau dia lagi capek lagi apa, dia baca terus umpamanya nggak ada titik koma, adanya tanda seru atau apa, dia bisa si Yogi kok konteksnya kok kayak gini, dia kan nggak bisa dengar alunan suara saya, tune-nya saya gimana. Kalau dia lagi tune-nya tinggi, dia pakai tune-nya dia, bukan tune-nya saya gitu loh ya. Jadi kalau dia lagi kesel-kesel, lagi marah, terus dia baca WA-nya saya, wah dia bisa marah-marah ya. Jadi kadang-kadang saya bilang korupsi, udahlah saya telepon aja. Pernah ada satu kejadian juga ya, korupsi pernah mendapat satu message dari seseorang. Terus dia ngomong ke saya, ini kok orangnya begini-begini sih? Saya bilang, udahlah kamu telepon aja deh, tanya aja. Daripada kamu asumsi. Karena apa? Kadang-kadang kita mengasumsi. Ya, kita baca teks. Kadang-kadang kita rasa, aduh dia orang kok begini sih? Kurang ajar lah apa gitu ya. Kok ini orang ngomongnya sendiri gitu. Terus saya bilang, udahlah telepon aja deh. Jadi kamu tuh ngerti lebih jelas gimana loh. Bukan jemaat. Terus akhirnya, oke, dia telepon. Puji Tuhan dia dengar pesan saya ya, komunikasi ya, kita komunikasi. Puji Tuhan dia dengar dan dia telepon. Akhirnya puji Tuhan ternyata tidak seperti yang diasumsikan ya. Nah itulah kenapa dari GBI itu menghimbau untuk kita belajar bagaimana kita
berkomunikasi di era modern ini. Era modern memang, aduh, kadang-kadang memang bikin pusing. Ini lagi. Error lagi. Era Ya, modern. komunikasi. Putus deh. Error. Oke. Nah, jadi ini ya, kondisi komunikasi era modern. Di era modern ini kita sibuk, saudara. Sibuk, saya selalu bilang sama, kadang-kadang saya suka ngomong sama kursi, kayaknya saya kurang 24 jam sehari, kalau bisa 36 jam deh, ya. Tapi sebenarnya 24 jam itu sudah dari zaman dulu, dari zaman Adam dan Hawa, dari zaman nenek moyang kita, engkongnya kita, emaknya kita, itu 24 jam, ya. 24 jam zaman dulu mereka nggak pakai mesin cuci, mereka nggak pakai mesin roti, mereka ngulen roti sendiri. Saya ingat mama saya kalau bikin roti itu dia ngulen sendiri, gitu ya. Terus nyuci juga masih pakai tangan, ya manual. Tapi mereka hebat, komunikasinya termasuk bagus, gitu loh, ya. Nah, zaman sekarang di era modern segala sesuatu banyak yang instan, banyak yang ya kayak device gitu, banyak mesin-mesin. Tapi sibuk, ya sibuk sama pekerjaan kek, sibuk jalan-jalan kek, sibuk kuliner kek, ya macam-macam, banyak kesibukan. Setelah ada kesibukan yang pekerjaan dan macam-macam, akhirnya terjadi kelelahan, ya kehilangan energi, akhirnya kurang waktu. Aduh udahlah gue capek, gue pengen tidur, kurang waktu, ya kurang waktu yang berkualitas dengan orang-orang di sekitar kita, baik itu keluarga kita, suami kita, istri kita, anak kita, atau teman, apa orang tua kita, siapa aja kita kekurangan waktu yang berkualitas. Nah kemudian salah satu kondisinya juga adalah teknologi modern. Dengan adanya teknologi modern ya, sosmed, siapa sini yang nggak pakai sosmed? Fajar yang angkat tangan, katanya dia nggak pakai sosmed. Mau tanya, kok bisa nggak pakai sosmed? Sosisnet. Ya, sosmed, bukan sosis jar, sosial media. Ya, jadi hampir semua pakai sosmed. Hampir semua ya, kecuali orang tua yang sudah memang nggak bisa lah. Kalau Tante Flora canggih tuh, WA-an, forward, reply, pakai icon, stiker, keren, keren ya. Nah, sosmed ya, ada sosmed, terus gamenya sama zaman sekarang. Kalau dulu saya main Nintendo, bego lu, gitu ya. Stupid, digituin sama Nintendo ya. Tapi game zaman sekarang, wow, yang di Australia bisa main game dengan yang di Indonesia, yang di Indonesia bisa main game dengan Amerika, sedunia ya, bisa main game, orangnya di mana bisa ketemu di screen ya. Kemudian ada virtual interaction. Saudara, saya punya teman rumah tangganya hancur gara-gara virtual interaction ya. Jadi suaminya selingkuh sampai maaf berhubungan jauh karena virtual interaction. Ini teknologi modern. Nah, kemudian internet citizen. Banyak orang yang dia nggak sadar kalau dia tuh sebenarnya tuh masih tinggal di dunia. Jadi dia jadinya warga negara internet ya. Berapa banyak yang orang-orang yang sudah lupa diri, dia tuh tinggal di warnet ya, atau dia sudah lupa makan, lupa mandi. Ada banyak orang tua lupa sama anak karena apa? Main game. Dia punya pola pikir adalah pola pikir internet, pola pikir yang sudah berubah, tidak sesuai, tidak normal-normalnya manusia gitu. Berarti apa ya? Udah bukan manusia. Ya, orang yang kalau sudah jadi warga negaranya internet ya, itu wah, perlu perlu diwaspadai karena begitu. Kadang-kadang anak-anak juga ya, anak-anak diambil mobilenya bisa ngamuk ya. Ibu-ibu begitu sibuk nggak Facebook sehari, aduh, kayak
nggak makan beberapa hari gitu loh. Ya, mendingan nggak makan daripada nggak Facebook kali. Saya ingat dulu Tante Lina ngomong, gue mau apa puasa Facebook. Pikirnya puasa beneran nih Tante, puasa Facebook, tapi bisa juga sih puasa Facebook ya. Karena kadang-kadang kita perlu waktu untuk bersaat teduh, menenangkan diri, lepas dari macam-macam ya. Oke, kita mau lanjut ya. Jadi inilah kondisi sebenarnya di era modern ini, dan ini yang mengganggu komunikasi sesama, antar sesama, baik kita orang tua dan anak, anak ya, bersaudara, kemudian suami istri. Karena kondisi-kondisi ini akhirnya komunikasi kita terganggu. Dan dengan adanya masalah-masalah ini pun kita banyak terjadi perbedaan pendapat. Ya. Anak-anak zaman sekarang, namanya kita kadang-kadang orang tua ya suka gaptek. Kalau ditanyain apa sedikit, mereka kan anak-anak sini apalagi ya yang gede di sini, mereka tuh jawabnya kan cepet bahasa Inggris. Kita kan nangkapnya tuh rada-rada lama gitu. Kalau korupsi nanya, what? Susiana udah, mom, your husband. Can you explain to your husband? Jadi anak-anak tuh, wah, bisa marah gitu loh ya. Karena apa? Kita kadang-kadang kalau nggak ngerti apa telat itu tuh bisa marah. Dan juga belum lagi pendapat-pendapat, ya. Pendapat saya banyak belajar loh dari anak-anak ya. Banyak belajar dengan majunya perubahan zaman, itu banyak yang mengubah paradigma kita, paradigma lama. Dan ini membuat banyak perbedaan. Nah, dengan adanya perbedaan itu bukan untuk kita berantem. Ya, bukan kita adu-aduan, ya, enggak. Tapi kita perbedaan itu untuk memperkaya wawasan kita. Jadi saya belajar, kadang-kadang saya bisa nggak terima gitu loh. Aduh kok begini sih, aduh kok begitu sih. Tapi saya belajar, Tuhan mau apa nih? Saya mau belajar apa? Jadi perbedaan-perbedaan yang terjadi di era modern ini, kita belajar. Jangan kita ketinggalan, tapi kita belajar untuk memperkaya wawasan kita, memperkaya hikmatnya kita. Dan dengan adanya perbedaan ini, orang suka ngomongnya miscommunication ya. Miscommunication. Nah, saudara lihat nggak gambar ini? Ini yang mana yang benar nih? Hah? Mana yang benar nih? Dua-duanya benar, tapi cara pandangnya berbeda. Dalam kehidupan sehari-hari sering nggak terjadi begitu. Kita miscommunication. Cara pandang kita berbeda. Satu dari sisi A, satu dari sisi B. Ya. Nah, dengan adanya miscommunication, orang tuh bisa berantem. Yang ini ngotot, gue lihat 9. Yang satu bilang enggak, gue lihatnya 6. Ya, berantem. Tapi coba kalau dia mau, oke, saya lihat dari sisinya kamu nih. Oh iya benar 6, yang si 6 lihat dari sisinya yang si 9. Oh iya benar 9. Jadi di situ kita belajar ya, kita lihat dari posisi opposite-nya kita. Supaya kita nggak miscommunication. Jangan nanti seperti ini, begitu miscommunication, marah-marahan, ya, balik belakang, gue kagak mau ngomong, gue diem, pakai aksi diem, ya. Nah ini yang bahaya ya, kalau miscommunication tidak diselesaikan, tidak di-clearkan, itu terjadi konflik. Setelah terjadi konflik, terjadi luka. Terjadi luka dan akhirnya chaos. Berapa banyak keluarga yang karena miscommunication, berantem, kemudian satu udah ngomong macam-macam, akhirnya yang satunya terluka. Terluka kemudian dia pun nggak mau ngomong, dia nggak mau jelasin. Dia diam, gue simpen nih. Nanti one day gue keluarin, ya. Akhirnya one day terjadi chaos, saudara. Nah, dan lucunya lagi, waktu dia terluka, apa saudara yang dilakukan? Bisa baca nggak ini?
Ada nggak yang begini? Banyak yang ngomong juga. Ya, berapa banyak? Gua bete, galau. Saya pernah baca satu status dari teman saya di Indo. Dia statusnya apa waktu itu? Terus saya kaget waktu baca statusnya dia marah-marah. Pokoknya dia marah-marah di statusnya itu. Terus akhirnya Tuhan berbicara sama saya, kontak orang itu, kontak teman kamu, tanya kenapa. Terus akhirnya saya WA dia. Padahal saya jarang tuh WA secara private ya ke teman-temannya di Indo gitu. Kecuali ada perlu. Akhirnya saya teks dia dan dia jawab, "Ya Yok, abis itu ipar gue bikin gue kesel, gue jadi marah-marah, dia campur-campur urusan diri gue." Terus akhirnya saya layani dia, saya bilang sabar, kamu berdoa, ya mungkin dia ada masalah, ya. Dan ya, akhirnya dia bilang udah oke, tenang. Jadi ini yang terjadi zaman sekarang, aneh ya, aneh nggak? Coba zaman dulu, saya ingat loh, saya juga punya diary gitu, ada gemboknya gitu yang nggak mau orang lain baca. Tapi sekarang di show off, ya, show off gitu loh, dipamer masalahnya dia, dan dia harap orang ada yang like, ada yang subscribe juga dan share, komen, viral jadinya ya, viral. Kenapa sih dia? Kenapa sih dia? Wah, dapat duit ya. YouTuber deh. Iya. Jadi ya inilah era modern. Aneh. Buat saya juga memang aneh ya. Nah, ketika masalah-masalah ya komunikasi ini tidak dibangun, ini terjadi karena miscommunication. Sakit hati, ya dia nggak mau beresin, nggak mau ajak ngomong baik-baik, yang dia omongin curhat, dia masuk akhirnya ke dalam perangkap, saudara. Ya, suami istri berantem, istri udahlah gue curhat ke yang lain, suaminya kesel, ya. Kemudian bapak dan anak mungkin ya, bapaknya kesel juga, udahlah gue nonton aja deh, anak sibuk sendiri. Ini terjerat loh, saudara, orang yang tidak membereskan kemudian, ya kan, bener nggak orang sekarang tuh terjeratnya ketika dia nggak membereskan masalah, dia cari pelariannya ke sosmed. Gak bisa lepas. Ya, ada seorang anak yang sampai bunuh orang tua, ada yang sampai mukul orang tua gara-gara mobilnya diambil. Karena apa? Udah addiction. Jadi terperangkap. Dan sebenarnya setiap orang yang terperangkap di era modern ini, ya, di device ini, mereka tuh perlu bantuan. Bukannya dijudge, bukannya diomelin terus, bukannya dihukum, tapi mereka perlu bantuan. Perlu bantuan, ya. Kita mau lihat sebenarnya di era modern ini device itu sebenarnya banyak membantu ya. Kayak tadi saya bilang waktu saya lunch, saya bisa pakai itu untuk pekerjaan saya yang di luar dari ya, childcare. Saya bisa membangun komunikasi dengan suami ya, saya bisa kontak orang-orang lain yang saya bisa kontak gitu loh, untuk membangun komunikasi ya, karena digital itu ya benar-benar sangat bermanfaat buat kita kalau kita pakai dengan baik. Kenapa? Jarak dan waktu bukan masalah lagi. Dengan adanya mobile, kita benar-benar dibantu sekali ya. Contohnya saya di sini sendiri, maksudnya dari kakak beradik ya, mama jauh. Tapi dengan adanya mobile, WA, saya bisa kontak mereka. Jadi jarak dan waktu itu sudah bukan masalah lagi buat saya. Saya bisa video call. Mama saya sakit, saya nggak usah datengin untuk berdoa buat dia. Beberapa waktu lalu mama saya sakit. Saya hampir tiap hari saya telepon, Ma ayo berdoa. Jadi kita berdoa lewat telepon. Ya. Ini sangat membantu. Kemudian biaya lebih murah. Saya nggak harus kalau atau sakit saya harus ke sana, saya harus enggak. Jadi biaya lebih murah. Kemudian informasi berlangsung lebih cepat. Saudara butuh apa? Ada yang perlu bantuannya kayak umpamanya di WA, ada yang perlu bantuan apa?
bisa cepat informasinya. Atau ada yang butuh pertolongan ya, ada nggak yang bisa nolongin ini? Wah, yang pada bisa tuh langsung tuh komen ya, langsung jawab, bisa. Terus dapat digunakan untuk mengekspresikan diri, kasih atau perhatian. Saya suka kalau kadang-kadang kan, umpamanya anak-anak lagi nggak bareng saya gitu ya. Saya kadang-kadang suka nge-text mereka, I love you, Cici, Dede, I love you, Jesus bless you. Saya suka nge-text mereka gitu ya. Saya mengekspresikan kasih saya kepada mereka. Jadi kalau kita menggunakan era digital ini dengan baik, itu akan sangat-sangat berguna buat kita. Saya nggak tahu saudara-saudara, tapi saya percaya saudara di sini juga yang pakai ya device-device itu untuk membantu saudara, untuk membangun komunikasi. Bagaimana caranya? Firman Tuhan mengajar kita untuk membangun komunikasi itu berlandaskan kasih dan damai sejahtera. Tadi saya sudah katakan kan, orang yang terjebak, terperangkap dalam era modern ini, ya, dalam ya internet lah segala macam game, mereka bukannya dijudge, dihukum. Kamu nggak boleh makan selama 1 minggu, ya, karena main handphone, nggak. Tapi mereka perlu dikasihi dan kita ciptakan damai sejahtera. Di Kolose 3 ayat 14-15 katakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Tuhan menciptakan kita sebagai satu keluarga, sebagai satu kesatuan. Dan Tuhan tidak mau keluarga itu terpisah-pisah, terpecah belah. Sama kita kayak di gereja ini pun, kita adalah satu keluarga. Kita adalah satu anggota tubuh Kristus. Tuhan nggak mau kita terpecah belah. Berapa banyak juga anggota tubuh Kristus itu terpecah belah gara-gara device. Ya, gara-gara ya komen-komen. Tapi di sini Tuhan bilang kita mengenakan kasih. Kita menyatakan kasih kita kepada orang-orang yang mungkin kadang-kadang kan, ya kayak tadi saya bilang, kalau ada error kan kitanya nggak ada apa-apa, tahu-tahu dianya yang marah-marah ya. Nah di situ kita mulai mengerti dan kita menerapkan kasih. Tuhan mengajar ini kita sebagai anak Tuhan, Tuhan sudah memberikan kita kasih, kita perlu salurkan kasih itu kepada orang yang butuh pertolongan ya. Dan sehingga apa? Kita tuh bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau kita sudah marah dulu ya, umpamanya anak main game. Kamu main game terus, gak belajar, ya gak bikin TM. Udah sini handphonenya diambil, ya device-nya diambil, dihukum 1 minggu, 1 bulan, kalau perlu 1 tahun, ya gak boleh lagi main. Diambil, akhirnya apa? Tanpa dijelasin, tanpa komunikasikan, anak itu ngamuk, marah. Dia marah, dia nangis. Ambil rotan, pukul lagi, hajar dia habis-habisan. Tambah hancur anaknya. Tapi kalau ketika saudara, wah ini anak main game, kita deketin dia, kita kasihi dia, kita peluk dia, kita bujuk dia. Kamu belajar dulu ya, jangan main game terus. Ya, itu kita akan bisa mendekati dia. Saya dulu sempat kesel sama korupsi, tapi saya ngomong. Pernah satu saat ya berapa kali karena saya diam-diam, dia main nggak main sih, teleponan sama adeknya lah, WA-an sama adeknya lagi makan tuh. Saya ngomong akhirnya ya, kok makan nggak bisa, kita nggak ngomong, dia sibuk sama ini ya, memang bukan sama cewek nggak ya, korupsi benar-benar baik, benar-benar setia ya, dia sama adeknya. Seringnya sama adiknya atau sama kokonya, WA-an lah, biasa urusan keluarga lah segala macam ya. Tapi sempat saat itu saya nggak marah, bukannya saya bertindak, saya nggak, ya udah kamu begitu saya juga gitu, nggak ya. Tapi saya ngomong, saya komunikasikan, saya nggak mau gitu. Dan namanya orang Manado terus terang ya. Saudara-saudara kalau apa-apa terus terang, tapi caranya yang penting kita menyampaikannya dengan baik, kita maksudnya baik ya. Saya selalu gitu, saya ngomong apa yang saya nggak suka, saya ngomong, saya komunikasikan ya. Jadi
ada solusi. Kalau kita nggak komunikasikan pakai aksi diam, itu akhirnya kita terluka dan tidak ada solusi. Kita mau lihat ya, cara untuk mengkomunikasikan kasih. Pertama, mendengar dengan baik. Ketika ada masalah, anak ada masalah, saudara ada masalah, suami ada masalah, istri ada masalah, kita dengar dengan baik. Kita dengar apa yang menjadi masalah mereka, apa yang menjadi kendala mereka, ya. Kita dengar dengan baik, sekali lagi dengan baik, karena di Yakobus ini saya taruh sekalian ya, Yakobus 1 ayat 19 sampai 20, ada nggak yang bisa tolong bantu saya baca? Coba hari deh. Tolong baca Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Dapat? Kan? Jadi apa saudara, kita cepat mendengar, tapi mendengarnya juga dengan sabar, dan kemudian kita lambat berbicara. Kadang-kadang kan kalau orang satu udah ngomong kita yang kalau udah emosi, jawabnya lebih banyak lagi ya. Pengalaman Kak Yuka. Ya, jadi firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengkomunikasikan dengan baik, dengan kasih, itu mendengar dengan baik dan lambat berbicara. Jangan langsung ya. Enggak. Kemudian kita menyampaikan isi hati kita, bukan aksi diam. Apa yang kita perlukan, kita kasih tahu. Ya, saya punya pengalaman di tempat kerja. Aduh, ini benar-benar orang Chinese asli, saudara. Tahu sendiri ya, itu ngomongnya kenceng banget. Sampai pernah satu hari saya pas mau pulang kerja, teman saya boleh langsung tanya, Yuki, what do you think about this lady? Terus saya bilang, for me, she's too loud. Karena kenceng banget. Terus kemudian dia tuh senang. Apa yang bukan kerjaan dia kadang-kadang ya yang nggak harus dia lakukan, dia kerjain. Kadang-kadang kita butuh dia, cari-cari dia di mana. Ternyata dia lagi isi board, padahal bukan kerjanya dia. Dia lagi tulis-tulis tuh segala macem di board ya, report gitu. Padahal bukan urusannya dia, itu urusannya kita ada 3 orang, salah satunya saya yang mengisi board itu. Tapi dia kelebihan, padahal dia tuh dia casual yang dari agensi. Ini orang kerjanya bagus, luar biasa ya, hebat, rajin. Tapi tuh good, teman saya bilang tuh good. Karena dia mengambil alih pekerjaan-pekerjaan yang orang permanen, room leader punya kerjaan tuh dia ambil, disikan sama dia, dikerjain gitu loh. Yang saya terus terang kadang-kadang saya kesel sama dia. Saya ngomong sama room leader. Room leader bilang, iya Yoki, saya udah ngomongin sama dia, tapi dia belum dengar. Ke room leader yang lain juga saya ngomongin. Mereka juga sama, punya problem yang sama dengan dia ini. Saya bilang, gimana ya? Karena kalau dia melakukan hal yang bukan tugasnya dia, kita semua bisa dapat masalah. Akhirnya saya push teman saya yang room leader di ruangan saya itu, saya bilang, kamu harus ngomong, kalau nggak kita masalah loh. Terus teman saya bilang, iya saya udah ngomong. Ngomong lagi. Nanti saya ngomong lagi, saya bilang. Saya juga ngomong. Terus akhirnya teman saya ngomong lagi. Saya bilang, kalau ngomong sama dia, kamu ngomong sama dia, saya nanti juga ngomong, bilangin, you will be in trouble kalau kamu masih tetap doing ya. Akhirnya dia teman saya ngomong, terus saya juga ngomong. Saya bilang dia, kamu kerjanya bagus, tapi please, kalau nggak disuruh, kamu jangan kerjain. Kalau nggak, kamu will be in trouble, kita juga will be in trouble, ya. Terus, oke, gitu ya. Jadi, puji Tuhan sekarang ya saudara-saudara, saya menyampaikan hal ini dengan kasih,
saya sayang sama dia. Saya dengan kasih, saya bilang, Tuhan saya nggak mau benci orang ini. Karena memang awal-awal, aduh kesel banget. Teman-teman yang lain tuh pada kesel, pingin kasih tahu ke bos ya, supaya dia tuh nggak dipakai lagi. Mereka tuh cari suara supaya dia nggak dipanggil lagi. Teman yang satu lagi, teman yang satu di toilet, digedor aja, dia udah marah. Dia nggak suka. Lu selalu kalau ngomongin orang ini, pokoknya benar-benar I don't like her gitu loh. Dan supaya tuh dia nggak dipakai lagi. Tapi saya dengan room leader, puji Tuhan ya, room leader saya itu anak Tuhan juga. Jadi kita berdua bilang, dia tuh baik, kerjanya bagus. Kita jadi harus kasih tahu dia supaya dia tetap kita keep gitu loh. Dia bisa kerja sama kita ya. Dan puji Tuhan sampai sekarang, dia tuh lagi hamil besar. Akhir bulan ini mau melahirkan, tapi tetap gede gini, angkat baby ya. Kerjanya tuh luar biasa, dan puji Tuhan dia tuh masih kerja. Dan selalu saya komunikasikan dengan dia, saya selalu ngomong sama dia. Jadi ini saya nggak aksi diam. Kalau teman saya yang satu udah mukanya tuh udah kayak apa, saya pun jadi, saya kadang-kadang kalau ketemu teman ini saya takut sama dia ya, karena dia tuh kadang nggak ngomong, cuma langsung mukanya tuh udah bener-bener angker gitu. Nah, itu yang nggak bagus ya. Lebih baik kita menyampaikan isi hati kita, tapi nyampaikan dengan baik. Kita ngomong ya. Saya sama Korus juga gitu, ngomong aja gitu, tapi dengan baik. Korus juga bilang ngomong seperti emas ditaruh di pinggan perak. Itu kan kata Amsal ya. Jadi kita menyampaikan sesuatu seperti kita menaruh apel di atas pinggan perak. Kemudian dengan cara yang berikutnya adalah lemah lembut. Nggak dengan langsung rotan atau langsung jewer, nggak ya. Tapi dengan lemah lembut. Atau kepada teman, kepada suami istri, kita nggak langsung bang, tapi dengan lemah lembut. Saya juga belajar, saudara. Ngomong dengan lemah lembut itu buat saya susah banget. Ya, dapat suami orang Jawa. Udah nasib, enggak ya. Udah rencana Tuhan supaya saya diproses, supaya saya bisa menjadi orang yang lemah lembut. Yang walaupun aslinya saya itu bukan orang yang lemah lembut, benar-benar saya orang yang gedebak-gedebuk ya. Tapi saya harus belajar lemah lembut. Kemudian kita minta maaf dan memaafkan. Kalau kita salah, akuilah kita salah. Kemudian kalau ada memang orang lain yang bersalah, anak yang bersalah, pasangan yang bersalah, teman yang bersalah, kita belajar untuk memaafkan, memberikan pengampunan seperti di Efesus 4 ayat 32 ya. Kita memaafkan mereka. Selanjutnya adalah perkataan yang membangun. Jangan ngomong dasar lu anak setan ya. Saya percaya di sini udah nggak gitu ya. Atau lu dasar malas ya. Jangan ngomong yang menjatuhkan anak atau anak bodoh, bisanya cuma main game terus ya. Jangan, tapi kita membangun. Kita kasih perkataan yang membangun. Kepada pasangan hidup kita pun kita kasih perkataan yang membangun. Karena apa saudara-saudara? Kasih itu, nah, kalau dipencet kencang dia loncat. Dia udah loncat. Karena kasih itu akan memulihkan. Kasih Kristus akan mendorong kita untuk bisa menerima orang lain dengan hati yang tulus, lebih mengerti keadaan orang lain, tidak menuntut, mengampuni apabila ada kesalahan, bahkan membawa damai sejahtera Kristus. Kalau kita menggunakan kasih Kristus, ini yang akan terjadi. Akan ada pemulihan. Tapi kalau kita nggak pakai kasih Kristus, kita pakai emosi kita, chaos yang akan terjadi. Ya. Jadi kasih, membangun komunikasi kita dengan kasih sehingga ada damai sejahtera Kristus. Selanjutnya adalah komunikasi dengan hikmat Kristus. Kolose 3 ayat 16 ya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Hikmat Kristus ini sangat penting. Kalau kita nggak punya hikmat Kristus, kita pakai hikmatnya sendiri, banyak terjadi kesalahan akhirnya. Kita mau lihat ya selanjutnya. Minta hikmat Tuhan. Supaya apa? Ada quality time. Kalau berkomunikasi itu kita perlu time ya. Dan
Karena seperti yang di awal saya katakan bahwa zaman sekarang ini semua orang sibuk, jadi kita benar-benar menggunakan waktu itu dengan efektif sehingga terjadi kualitas. Ya. Di Mazmur 78 ayat 4 katakan, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatannya ajaib yang telah dilakukannya. Minta hikmat Tuhan. Kalau anak sudah terlalu banyak di mobile atau pasangan sudah terlalu banyak di mobile, minta hikmat Tuhan bagaimana caranya supaya kita tetap bisa share firman Tuhan. Karena apa? Di era modern ini kita tetap butuh firman Tuhan. Keluarga kita, teman-teman kita butuh firman Tuhan. Saya percaya di sini juga kan suka ada share-share, kita kayak di grup suka ada share firman Tuhan. Itu sangat baik, Pak Kom tiap pagi nyapa ya dengan kata-kata rohani ya. Itu sangat baik. Dan itu pun bisa kita lakukan kepada orang-orang lain gitu. Dan itu kita perlu minta hikmat Tuhan karena kan ada orang-orang tertentu yang nggak suka loh. Tapi kalau kita punya hikmat Tuhan, kita bisa memasukkan firman Tuhan lewat hikmat yang Tuhan berikan. Ya, kepada anak-anak pun kita bisa pakai. Saya sengaja taruh gambar ini seakan-akan mereka tuh lagi, kan kalau ini outdoor ya, lagi piknik ceritanya. Nah mungkin saudara bisa ajak anak-anak tuh piknik outdoor, nggak usah jauh-jauh, mungkin di belakang rumah, yuk piknik, lunch, piknik gitu ya. Dan di situ kita bisa share firman Tuhan tanpa bawa device ya, tanpa bawa mobile. Kita bisa ajak mereka baca firman Tuhan atau kita ceritakan firman Tuhan kepada mereka. Kita tabur firman, kita tabur kata-kata kasih dalam hidup mereka. Ya. Sangat penting saudara-saudara ya, kalau kita dikasih waktu sama Tuhan, kita minta hikmat sama Tuhan, kita pakai itu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Loncat lagi. Oke. Kita membutuhkan hikmat Kristus untuk dapat menyampaikan sesuatu dengan cara dan pada waktu yang tepat. Balik lagi pada waktu yang tepat. Nah, terus dengan hikmat Kristus kita dapat saling menasihati, mengingatkan dan menegur sesama saudara seiman untuk membangun iman yang kokoh. Kalau kita cuman menggunakan emosinya kita, hikmatnya kita, waktu kita tegur seseorang, orangnya bisa nggak suka, bisa marah. Saya kemarin ini di kontak sama seseorang di WA, dia curhat segala macam, kemudian akhirnya saya telepon. Saya telepon dia, ngobrol, kemudian saya sambil berdoa. Waktu mau kontak dia pun saya berdoa, ya. Terus akhirnya saya bilang, boleh nggak saya ngomong? Saya menegur kamu, gitu loh, ya. Kalau kamu mau berubah, didengar. Tapi kalau kamu nggak mau, kalau kamu menganggap ini nggak baik buat kamu, ya kamu nggak usah terima, gitu loh. Dan akhirnya saya ngomong, saya kasih tahu kamu gini, dan akhirnya dia bilang, iya itu benar. Dan dia, ya di akhir dari pembicaraan kami berdoa, saya juga minta dia berdoa, dan akhirnya dia bilang dia mau berubah. Dan itulah saya tahu itu bukan hikmatnya saya. Karena orangnya kalau emosi kan kita susah ngomong ya kalau orang lagi emosi. Tapi saya bilang itu hikmatnya Tuhan. Tuhan memberikan saya keberanian juga untuk terang-terangan sama dia apa yang Tuhan mau sampaikan. Saya kasih tahu dan puji Tuhan dia mau dengar dan ya dia mau menerapkan. Dia berjanji dia akan menerapkan firman Tuhan itu. Itulah indahnya kalau kita menggunakan hikmat Tuhan. Waktu kita menegur anak-anak pun kalau kita menggunakan hikmat Tuhan, semua akan berjalan dengan baik. Selanjutnya, komunikasi itu adalah untuk memuliakan Kristus. Di Kolose 3 ayat 17 berkata, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Waktu kita berkomunikasi, waktu kita menegur anak, kalau kita menegurnya dengan cara kita, dengan emosi kita tidak memuliakan Tuhan, saudara. Ketika kita ngomong sama pasangan hidup kita, terus kita menggunakan emosinya kita nggak memuliakan Tuhan. Tetapi ketika kita menyampaikan ke segala sesuatu ya dengan cara yang baik, kita akan memuliakan Tuhan. Amin nggak saudara?
Mau nggak? Mau nggak pakai cara ini? Ya. Anak akan terima dengan baik ketika kita menggunakan kasih, kita menggunakan hikmat kita. Dan itu saya percaya akan memuliakan nama Tuhan. Begitupun pasangan suami istri atau teman atau saudara, ketika kita menyampaikan sesuatu dengan baik, maka kita akan memuliakan Tuhan. Komunikasi kita akan baik. Ya, tadinya teriak-teriak, kita nggak teriak-teriak lagi ya. Tetangga dengar, wah mereka di sebelah kayaknya pindah. Karena udah reda, ya nggak marah-marah. Ya. Padahal apa? Damai sejahtera terjadi. Nah, jadi sebagai penutup saudara-saudara, kesimpulannya, apa ya ini loncat-loncat ya? Yang slide yang terakhir, nih. Manfaatkan era digital untuk membangun komunikasi yang baik. Ya, ini sebagai kesimpulannya, baiklah kita, walaupun di era digital ini ada banyak hal yang membuat kita pusing ya. Kadang-kadang kan orang tua suka ngomong masalah, aduh gimana ya sih itu main game terus, susah gini-gini. Ya, pakailah step-step yang tadi disampaikan, kita menggunakan kasih kita minta hikmat Tuhan. Ya, sehingga kita bisa menggunakan komunikasi kita di era digital ini dengan baik, dan kita bisa saling membangun, jangan saling menjatuhkan, tetapi kita saling membangun sehingga nama Tuhan dimuliakan. Oke, sekian firman Tuhan. Tuhan, tolong di musik maju. Ya, saya percaya setelah ini kita akan lebih wise lagi menggunakan gadget kita. Banyak orang menyalahkan, sambil nunggu ya, banyak orang menyalahkan